Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah yang mabad. Adik-adik kelas 12 yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu bertatap muka, masih melalui media yang sama, masih melalui virtual Zoom meeting. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini, pada perekaman kali ini gitu ya, di bab yang ketiga teks editorial ini, kita akan membahas materi terkait analisis ya. Analisis struktur kaidah yang terdapat di dalam teks editorial. Sama seperti bab-bab sebelumnya. Nah, tentunya pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua ya. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait identifikasi. Kalau kita melihat di sini ya ada peta konsep kita sudah mengidentifikasi, kita sudah mengenal terlebih dahulu apa itu editorial, apa manfaatnya, begitu lalu kemudian bentuknya seperti apa, stimulusnya juga seperti apa ya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan adik-adik di sana bisa mengingat kembali ya, bisa memutar kembali kalau perlu gitu ya tayangan yang sudah upload di kanal YouTube gitu ya, sehingga bisa melengkapi pengetahuan kita pada pertemuan kali ini yang mungkin masuk ke dalam tahapan menganalisis ya, menganalisis struktur kaidah gitu ya. Lalu nanti kalau untuk merancangnya ini akan disampaikan pada sesi yang berbeda begitu ya. Apakah ada membuat ya, ada kegiatan membuat atau merancang, tentunya ini akan kita diskusikan di lain kesempatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait analisis ya. Oke ya. Oke, mudah-mudahan antum di sana selalu sehat ya, dalam keadaan yang insya Allah ya, sehat walafiat ya, sehat walafiat ya, sehat gitu ya. Oke, sehingga bisa kembali lagi menyaksikan ya, menyimak gitu ya. Dan silakan antum catat kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang dirasa ya antum mungkin belum paham atau mungkin bahasa saya terlalu sulit untuk dimengerti begitu ya. Silakan nanti di akhir atau mungkin bisa antum sampaikan melalui proses belajar dari rumah KBM ya, proses belajar mengajar. Oke, ya kita masuk ke slide yang ke-6 ya. Di sini ada materi terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari begitu ya Mas ya. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi lebih kepada struktur gitu ya. Pendapat, solusi, lalu kemudian simpulan. Kalau kita lagi mengingat begitu ya, kita review gitu ya, di pertemuan sebelumnya ada teks tentang huru-hara Covid gitu ya. Ini mungkin saya percepat saja gitu ya. Teks tentang huru-hara Covid. Nah, ini ya. Saya belum tampilkan secara penuh ini ya, masih dalam slide-slide batasan normal. Nah, di sini ada teks huru-hara vaksin COVID. Nah, kita mengenal ternyata di dalam teks ini ada yang dinamakan kalimat fakta gitu ya. Ada juga opini gitu ya. Ada juga saran begitu ya. Nah, ketiga hal tersebut merupakan karakteristik umum gitu ya Mas ya. Karakteristik umum atau mungkin ciri-ciri umum yang melekat di teks editorial. Nah, tentunya kalau teks cerita sejarah beda lagi karakteristiknya gitu. Kalau sudah lamaran pekerjaan juga sama punya cirinya tersendiri gitu ya. Nah, kalau di teks editorial ya, kalau di teks editorial cirinya 3 itu ya, fakta, opini, lalu saran. Walaupun sebenarnya kita bisa kembali lagi ke slide yang nomor 5 ini, ada kritis di sana ya, ada pro kontra gitu ya, ada kemudian yang unik adalah surat kabar ya. Sering kita dapati editorial ini ada di surat kabar atau mungkin Kompas ya. Ya boleh kalau saya sebut merek ya, di media Kompas ya, Republika gitu ya, atau mungkin media-media yang lainnya. Yang tentunya insya Allah antum tahu gitu ya, baik cetak maupun daring di online gitu ya. Oke, ya jadi untuk pertemuan kali ini kita menganalisis teks ya, struktur kebahasan teks editorial lah ya. Kalau untuk merancangnya nanti insya Allah kita diskusikan di lain kesempatan. Oke ya.
Silakan mungkin di antara adik-adik kalau masih ada yang bisa mengingat apa itu editorial ya, manfaatnya apa, silakan antum bisa sampaikan. Tafadhol ya. Nah, eh, kita lanjutkan mulai dari slide yang ini ya Mas ya. Oke, menentukan struktur dan kaidah teks editorial. Oke, nah ini adalah materi inti ya, wajib bisa dikatakan gitu ya di setiap teks ya, baik itu dari kelas 10, 11, 12 pastinya ada struktur, ada juga kaidah. Nah, ini tentunya harus bisa dipahami konsep belajar yang seperti ini gitu ya. Untuk teks yang apa aja gitu ya, mau observasi, negosiasi, eksplanasi ya, editorial, artikel, kritik, esai ya, biasanya didapati di dalamnya ada struktur, ada kaidah. Nah, sekarang kita di editorial, kita perhatikan bersama. Gitu ya, di sini ada desain terkait struktur ya, ada 3 ya, sama ya. Pada dasarnya pembuka, isi, penutup begitu ya. Tapi ya karena ini berbeda teks, tentunya harus ada identitas atau ciri gitu ya yang membedakan teks editorial dengan teks-teks yang lainnya. Nah, di sini di pembuka di situ ada istilah pengenalan isu ya. Kita pasti harus tahu gitu ya maksud dari pengenalan isu apa ya. Berarti di paragraf awal gitu ya, bisa pertama, kedua, atau mungkin nanti kita lihat di teksnya gitu ya, dikenalkan dulu, disampaikan dulu oleh redaksi begitu ya, isu yang sedang dibahas itu opo gitu ya Mas ya. Apa nih isunya nih yang sedang dibahas nih? Vaksin kah? Covid kah? Atau mungkin terkait politik, ekonomi, atau mungkin apapun gitu ya, dikenalkan di awal gitu ya, digambarkan secara umum bisa gitu ya, isunya seperti apa ya, isu-isu terkini gitu ya Mas ya. Nah, lalu di paragraf selanjutnya harus antum bisa bedakan gitu ya. Di sini sudah masuk ke struktur yang kedua, penyampaian argumen. Nah, disinilah uniknya sebuah teks editorial. Ada argumentasi gitu ya. Ada argumen. Argumen itu apa sih? Kalau ada yang tahu boleh silakan, monggo tafadhol. Ya, baik. Nah, argumen itu seperti kalau saya boleh bahasakan gitu ya, pendapat gitu ya. Tapi pendapatnya ini bukan sembarang bicara gitu ya, asalnya plus gitu ya kalau saya boleh pakai bahasa seperti itu gitu ya. Tapi tidak, dia harus ada penguat atau mungkin bukti boleh dikatakan seperti itu, atau mungkin sebagai apa ya? Informasi tambahan. Jadi dia tidak asal bicara, dia berbicara berdasarkan fakta bisa. Dia berbicara berdasarkan apa yang dia lihat juga bisa. Sehingga bisa mengajak atau mungkin bisa memengaruhi begitu ya orang lain gitu ya. Baik itu secara lisan maupun tulisan. Gitu ya Mas. Jadi pendapat-pendapatnya disampaikan terkait isu yang sedang dibahas ya. Nah, ini antum harus bisa bedakan gitu ya antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua. Nah, lalu di struktur yang terakhir sama ya. Kalau tadi di isinya pendapat-pendapat gitu ya, argumentasi si redaksi gitu ya, si redakturnya. Nah, di terakhir di sini disimpulkan gitu ya, tapi bukan hanya sebatas simpulan saja, bisa juga saran, bisa juga rekomendasi gitu ya. Nah, inilah bagusnya dari teks editorial ya. Opini yang disampaikan itu bukan sebatas kritik saja gitu ya, kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap kebijakan, kritik terhadap hal-hal yang mungkin tidak sepaham dengan dia gitu ya. Nah, sepaham mungkin dengan kelompok tertentu gitu ya. Nah, tapi diberikan juga saran, rekomendasi atau mungkin simpulan gitu ya. Tentunya yang positif gitu ya, yang bukan destruktif gitu ya, mungkin bukan kritik yang menghancurkan gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah struktur teks editorial. Belum kita bahas kaidahnya, nanti ada di slide selanjutnya. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, kalau antum sampaikan lewat kolom chat pun nggak ada masalah ya. Oke, baik, kita lanjut masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, oke, ini pergerakannya mulus ya. Oke, baik. Struktur teks editorial. Nah, ini lebih detailnya gitu ya. Ini lebih ada deskripsinya juga di sini. Kalau tadi hanya sebatas desain saja gitu ya. Silakan antum yang mencocokkan gitu ya. Pengenalan isu, isinya apa sih? Kalau antum ingat, kalau antum dengar yang saya sampaikan tadi ya, pasti antum bisa. Dan silakan antum bersuara atau mungkin boleh pakai annotate ya, oke. Antum coret-coret di sini, nanti saya akan tanya ini punya siapa yang mencoret, lalu kemudian masuk ke dalam
daftar keaktifan gitu ya di setiap harinya. Oke, tafadhol. Ya. Nah, kita langsung masuk. Kita akan bahas gitu ya. Terima kasih kalau antum tadi sudah berpartisipasi gitu ya. Oke, di sini pengenalan isu. Nah, dia masuknya pasti yang kemana mas? Ke yang paling bawah gitu ya, warna hijau ada tanda panahnya, berisi sorotan peristiwa yang aktual. Yang tadi ya, di awal itu pasti dikenalkan dulu, digambarkan dulu peristiwanya tentang apa ya. Isinya ya berarti tentang ya peristiwa saat itu yang menjadi sorotan gitu ya oleh si redaksi disampaikan dalam paragraf awal. Oke, lalu argumentasi apa sih? Ya, tanggapan-tanggapan redaktur gitu ya, atau mungkin argumentasi gitu ya, pendapat-pendapat gitu ya. Nah, ini sifatnya opini gitu ya. Tapi yang tadi saya katakan ya, opini ini bukan berarti bebas bicara gitu ya. Tentunya opini yang cerdas gitu. Opini yang cerdas itu seperti apa? Opini yang bisa membangkitkan kuriositas atau mungkin membangkitkan rasa ingin tahu gitu ya, ataukah bisa menstimulus pikiran kita untuk mengikuti lebih jauh lagi tanggapan-tanggapan si redaktur ini. Nah, seperti itu gambarannya kurang lebih. Ya, lalu simpulan saran atau rekomendasi ya jelas itu ya, berisi penutup, simpulan, revolusi atau rekomendasi ya. Ini yang bagusnya ya. Jadi kritik boleh, tapi kritik ya itu ya harus ada solusi saran yang membangun gitu ya. Kayak yang di slide-slide sebelumnya pernah saya sampaikan gitu ya. Kritik tinggi gitu ya, kritis yang tinggi menimbulkan karakter kritis yang tinggi, tapi harus bijak gitu ya. Bijaknya juga nggak sembarangan gitu ya kritiknya ya. Oke, next, kalau ada yang mau ditanyakan monggo, kalau tidak kita bisa lanjut ya mas ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ya kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang berbeda. Tadi tentang kaidah, tadi tentang struktur. Sekarang tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, ada berapa di sini di buku paket antum juga bisa dibuka, begitu ya. Ada 5, begitu ya mas ya. Apa saja? Kata populer, temporal, persuasif, pernyataan pertentangan, mengkitakan. Gitu ya mas ya. Nah, oke, di kelas 11 ini pernah antum dapati ya kaidah-kaidah yang seperti ini ya. Itulah kaidah gitu ya. Kaidah itu pasti akan terpakai kapanpun gitu ya, selama dia masih bahasa Indonesia, tata kalimat bahasa dan seterusnya itu masih sama insya Allah gitu ya. Hanya saja tidak semuanya mungkin dijelaskan di dalam teks tertentu. Nah, kalau editorial ya ada ini kaidahnya. Kalau teks yang lain mungkin beda lagi kaidahnya gitu ya, yang ada sebagai ciri gitu ya. Oh, teks editorial nih lebih kuat kaidah ini gitu ya. Nah, kalau editorial nih populer, temporal, persuasif, pertentangan gitu ya. Lalu kemudian mengkitakan. Nah, seperti apa deskripsinya? Kita masuk ke slide selanjutnya. Tayangan selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan keyboard gitu ya. Nah, PK, T, WA gitu ya, untuk memudahkan antum menghafal, mengingat gitu ya, mungkin nanti semisal ujian gitu ya. Pastinya di setiap struktur, di setiap teks ada struktur, ada kaidah. Nah, kalau ini mungkin takwa ya, masalahnya nih P gitu ya, takwab gitu ya. Takwab gitu ya, takwab gitu ya. Susah juga gitu ya. Nah, silakan nanti bisa antum cari teknik mengingatnya mudah gitu ya. Sepertinya misalkan unsur intrinsik atas LPG yang seperti itu ya. Metode mengingatnya yang mudahnya gitu ya. Sehingga antum untuk teks ini takwab gitu ya. Untuk cerita sejarah apa mengingatnya untuk kaidah gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan memudahkan antum untuk bisa menghafal ya. Ya, karena memang harus menghafal dulu ya materi yang cukup banyak, lalu antum bisa memahami lalu dan seterusnya bisa mencipta pada akhirnya gitu tingkatannya gitu ya. Nah, bisa bermanfaat. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya untuk kaidah deskripsi. T, yang pertama pernyataan mempertentangkan. Maksudnya apa ini mas nih? Ya kalau dilihat dari bahasanya gitu, ini berarti ada sesuatu di dalam kalimat itu yang bernilai berlawanan gitu ya, ditandai dengan konjungsi pertentangan gitu ya mas ya. Nah, contohnya melainkan, meskipun gitu ya, tetapi, lalu akan, tetapi gitu ya. Nah, ini ditandai di dalam teks editorial. Nah, ini konjungsi mas ya.
Nah, ini saya contohkan, ada mungkin tidak ada di buku gitu ya. Tetapi lalu kemudian akan tetapi. Nah, konjungsi ini pasti gitu ya. Pasti akan menandai gitu ya klausa yang berlawanan. Contoh misalkan saya suka apel, tapi adik saya enggak, gitu ya. Saya suka, adik saya enggak, kan itu plus minus gitu ya. Nah, itu yang mempertentangan yang dimaksud di sini gitu ya. Mempertentangkan ada sesuatu klausa di sebelumnya gitu ya. Atau mungkin struktur di sebelumnya itu bermuatan positif, struktur setelahnya, klausa setelahnya bermuatan negatif gitu ya. Nah, itu mungkin gambaran singkat sederhananya dari pernyataan mempertentangkan. Ditandai oleh konjungsi pertentangan. Salah satunya gitu ya, diantaranya ini 4 ini. Nah, yang saya ingin bahas begitu lebih jauh di sini, tetapi akan tetapi. Ini 2 hal yang mungkin siswa itu masih banyak salah gitu ya. Nah, ini kalau tetapi dia digunakan dalam satu kalimat, ya Mas ya, menghubungkan klausa di dalam satu kalimat gitu ya. Nah, klausa menghubungkan struktur gitu ya di dalam satu kalimat gitu ya. Saat yang tadi contohnya gitu ya, saya suka makan apel, ini bahasa sederhana aja ya biar Anda paham. Tetapi adik saya tidak. Nah, ada koma di sebelumnya. Nah, kalau yang contoh yang satu lagi akan tetapi ini menghubungkan antar kalimat gitu ya. Nah, istilahnya apa namanya? Antar kalimat, kalau ini intra kalimatnya. Konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya gitu ya. Kalimat sesudahnya gitu ya, kalimat kedua. Nah, akan tetapi komanya ada di setelahnya. Ini masih banyak yang salah nih. Masih menggunakan akan tetapi di dalam satu kalimat gitu ya. Oke, menghubungkannya masih kurang pas gitu ya Mas ya. Ini mohon dipahami gitu ya. Ini sederhana tapi mudah-mudahan nanti bisa mengingat gitu ya. Tetapi dan akan tetapi. 2 hal yang berbeda. Kembar siam tapi beda ini. Kembar siam tapi beda. Kayak gimana tuh? Oke, nah ini ya. Kaidah yang pertama, pernyataan mempertentangkan. Ditandai oleh konjungsi pertentangan. Ya, ini contoh-contohnya ya. Mudah-mudahan untuk bisa pahami di sini. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada yang kedua, A ya, ajakan atau mungkin persuasif tadi ya gitu ya. Ini kalau saya pakai P yang kedua double P-nya di keyboard ini susah juga gitu ya, ajakan gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini pastinya ada argumentasi yang tadi ya yang saya bahas di struktur yang kedua. Nah, argumentasi itu pendapatnya itu harus bisa memengaruhi gitu ya. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa memengaruhi gitu ya. Nah, tentunya pendapat yang memengaruhi itu ditata sedemikian rupa gitu ya, kalau bisa disertai bukti sehingga pembaca atau mungkin pendengar kalau disampaikan secara lisan berpikir benar juga ya. Oke, ada benar juga, atau mungkin dia mencari tahu gitu ya. Nah, dia memengaruhi gitu ya. Oke. Lalu contohnya sebaiknya ya ditandai dengan kata ini. Di dalam kalimat misalkan atau mungkin di dalam teks editorial ada kata sebaiknya bla 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 bla. Hendaknya bla 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 gitu ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Lalu mari gitu ya, bla 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 bla. Nah, biasanya ini juga didapati di bagian solusi nih Mas ya. Biasanya gitu ya, karena berupa saran gitu ya Mas ya. Nah, ini berupa saran. Walaupun di bagian tengah pun bisa aja masuk juga karena bagian dari argumentasi pendapat gitu ya Mas ya. Oke, ajakan. Oke, lalu slide selanjutnya Kak. Sudah tak nih ya. Mengkitakan. Nah, maksudnya apa nih mengkitakan nih? Nah, karena ini teks persuasif gitu atau mungkin opini begitu ya. Nah, seolah-olah mengajak gitu ya. Mengajak kita gitu ya, mengajak saya atau orang lain yang membaca teks tersebut gitu ya. Seolah-olah kita ini apa ya? Ada semacam partisipasi, bisa dibilang seperti ada mungkin keterikatan gitu ya, seolah-olah mengalami gitu ya, seolah-olah diajak untuk merasakan gitu ya, mengkitakan gitu ya, ditandai dengan kata kita gitu ya. Sejenak mari kita lupakan masalah itu gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang si redakturnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. W, sudah taku gitu ya, taku gitu ya. Nah, W ini untuk keterangan gitu ya Mas ya, keterangan waktu, tempat, peristiwa gitu ya Mas ya. Nah, contohnya 5 tahun sudah bla 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 bla. Ini waktu ini. Oke. Lalu rencana evaluasi RSBI. RSBI itu apa ya? Rintisan sekolah standar internasional kalau saya tidak salah sebut gitu ya Mas. Ini peristiwa.
Lalu kemudian era globalisasi gitu ya. Nah, ini juga bisa dimasukkan kategori ke dalam peristiwa sebenarnya gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi keterangan tempat 5 tahun sudah dan seterusnya ada di sini. Nah, ini sebagai contoh saja kaidah yang kalau antum dapati ini dalam teks editorial tandai. Oh, itu berarti keterangan tempat ya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke selanjutnya UP ini ya. Takwab gitu. Jadi takwab gitu ya, bukannya takwa jadi takwab gitu ya. P ini apa? Populer gitu ya. Nah, populer ini sudah didapati di kelas 11 kalau saya nggak salah gitu ya. Contohnya carut marut duit. Lalu apalagi di sini? Cibiran, dropping gitu ya. Ini ada di buku paket antum. Di drop bergosip gitu ya. Lalu terakhir geger keasikan. Maksudnya apa sih populer? Nah, sebenarnya kalau populer ini kalau secara teori gitu ya, diketahui oleh orang banyak gitu ya. Jadi kata tersebut akrab gitu ya, atau easy listening atau mungkin bisa dikatakan sering didengar, diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya di kelompok tertentu gitu ya, tapi oleh masyarakat luas gitu ya. Hanya saja mungkin ada catatan di sini gitu ya. Mungkin khusus untuk dropping, di drop ini kan istilah luar gitu ya. Untuk masyarakat yang mungkin yang mungkin ya tidak bisa berbahasa Inggris atau apa gitu ya, ini tentunya menjadi kendala juga gitu ya. Nah, jadi populer di sini luasnya juga masih ada catatan sebenarnya. Tapi pada dasarnya duit ya, cibiran gitu ya, keasikan, carut marut dan seterusnya ini siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Walaupun lagi-lagi dropping di drop, mungkin masih ada yang nggak tahu di dropping atau drop gitu ya. Karena mungkin tidak paham maknanya gitu ya. Nah, tapi kalau secara kaidah populer itu ya diketahui oleh banyak orang, masyarakat luas ya. Itu kaidah yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh teks editorial gitu ya. Oke, ini kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga gitu ya. Kalau tadi struktur, lalu kaidah, sekarang contoh teksnya. Nanti setelah contoh teks, kita akan menganalisis gitu ya, struktur dan kaidahnya. Antum bisa perhatikan di sini. Kalau antum perhatikan, insya Allah nanti mudah untuk ya mengikuti gitu ya. Lalu kemudian diminta menandai dan seterusnya, antum insya Allah mudah. Ya, di sini sebagai literasi antum silakan dibaca gitu ya. Monggo 1 menit saja, insya Allah cepat begitu ya. Tafadhol. Ya, pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Ya, ini berarti tentang pendidikan ini ya, tentang pendidikan gitu ya. Oke, di masa kini pendidikan sangatlah penting dan seterusnya bisa antum baca gitu ya. Oke, dilakukan pemerintah, kemajuan pendidikan salah satunya di sini teknologi yang digunakan gitu ya dalam proses pendidikan gitu ya. Faktor berkembangnya suatu negara berarti sudah masuk ke dalam teknologi ini ya, semua gitu ya, pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya gitu ya. Baru-baru ini tidak jarang orang membicarakan ujian nasional. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, ujian nasional sudah ditiadakan ya. Sudah direvisi oleh pemerintah menjadi AN ya. Bukan lagi UN tapi AN, asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini terbagi lagi jadi AKM, jadi survei karakter gitu ya, ada gitu ya, ada istilah-istilah seperti itu gitu ya. Nah, nanti ya lebih jelasnya mungkin di pembahasan yang berbeda saja gitu ya. Ini hanya sebatas menanggapi saja ya. Jadi tidak ujian nasional lagi. Yang berbasis komputer ini sudah pakai teknologi gitu ya, CBT gitu ya. Nah, CBT ini bukan hanya ujian nasional saja ya, tes masuk mungkin di PTN atau mungkin di ASN gitu ya, PNS gitu ya. Nah, ini mereka sudah banyak yang memakai tipe yang komputer gitu ya, computer based test ya Mas ya. Nah, oke, kita langsung ke slide selanjutnya, paragraf selanjutnya. Nah, pada dasarnya sistem ini tidak hanya berkembang teknologi dan seterusnya, antum bisa baca ya 1 menit, monggo tafadhol. Oke, meringankan di sini ya. Lalu kemudian ini ada manfaatnya juga gitu ya. Kalau didapati di pertemuan sebelumnya begitu ya, teknis gitu ya, teknis pengerjaan sebelumnya siswa itu harus menghitamkan gitu, itu butuh waktu dan seterusnya. Lalu kemudian kalau di sini mungkin hanya tinggal
mengisi gitu ya, mengisi saja, klik, dia tinggal jawab, selesai gitu ya. Nah, ini tentunya menghemat waktu juga, menghemat anggaran juga begitu ya, karena insya Allah kalau komputer kan mungkin hanya perangkat gitu ya. Nah, ini memang di awalnya berat untuk perangkat, tapi untuk berkelanjutannya insya Allah masih meringankan ya. Go green juga bisa dibilang ya. Kalau pakai kertas itu kan sekali pakai buang gitu ya. Oke ya. Nah, ini salah satu bentuk kemajuan gitu ya. Oke, tapi ini sudah jauh sekali di tahun-tahun yang sebelumnya. Sudah tidak lagi UN gitu ya, sekarang sudah AAM gitu ya. Masih komputer juga ya. Kendalanya pasti juga ada begitu ya, karena mungkin masih baru waktu itu gitu ya, ini berdasarkan teks yang ada di sini. Lalu kemudian mungkin masih awam gitu ya, mungkin perangkatnya juga terbatas, mungkin di daerah juga sulit gitu ya, sarana-prasarana, sehingga mungkin belum maksimal ya. Oke, silakan dipahami teksnya. Oke, Nah, lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada paragraf terakhir gitu ya. Suatu negara hendaknya memerlukan kondisi bla 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 bla. Nah, ini sudah ada bahasa-bahasa yang khusus nih, hendaknya memerlukan bla bla bla. Ini saran gitu ya Mas ya. Oke, bisa dipahami di sini ya. Oke, kita analisis strukturnya ya. Nah, di sini ada pengenalan isu ya. Sudah didapati dari paragraf yang sebelumnya. Oke, bisa Anda baca. Argumentasi ya. Lalu kemudian simpulan. Gitu ya, simpulnya nih. Karena berisi solusi, saran gitu ya, atau mungkin rekomendasi. Gitu ya Mas ya. Oke, jadi kalau untuk strukturnya Anda nggak minta antum berpartisipasi, kita langsung saja gitu ya. Atau mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa saya gunakan, saya pause gitu ya, lalu kemudian antum saya minta ya silakan tentukan strukturnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah slide yang bisa dikatakan menjadi akhir dari sesi pertemuan kita, yaitu menganalisis kaidah. Ya, silakan tafadhol kalau ada di antara antum yang tadi masih menyimak, coret-coret saja, lalu kemudian saya sering sekali ya, lalu tandai mana yang termasuk kaidah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti di akhir saya akan catat sebagai keaktifan di pelajaran atau mungkin pertemuan kali ini. Tafadhol. Oke, ya. Analisis kaidah kebahasan teks editorial ya, dengan contoh teks pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Oke ya. Nah, di masa kini ya, ini waktu ya, ada kaitannya dengan waktu. Kita ya mengkitakan ya, kita diajak berpartisipasi gitu ya. Ujian nasional gitu ya, ini populer gitu ya. Mudah-mudahan diketahui oleh orang banyak, tapi khusus di bidang pendidikan itu Mas ya. Lalu slide selanjutnya ada kata namun gitu ya. Nah, namun di sini hanya saja penulisannya agak kurang tepat gitu ya. Di sini harusnya titik, lalu kemudian namunnya kapital N, lalu ada koma begitu ya. Nah, ini mempertentangkan apa yang ada di sebelumnya dengan apa yang ada di setelahnya ya. Oke, itu harus bisa dipahami. Lalu ternyata hanya saja. Next, ini terakhir ada di bagian simpulan, apa cirinya? Hendaknya. Hendaknya itu berarti tadi ya, ajakan ya, persuasif gitu ya, argumentasi gitu ya, bisa masuk ke dalam bagian struktur yang terakhir, simpulan. Oke ya, seperti itu pembahasan kita di bab yang ketiga teks editorial di pertemuan kali ini dengan agenda menganalisis ya struktur kaidah yang terdapat di dalam teks editorial. Kita sudah dapati di dalam pertemuan kali ini gitu ya, mereview kembali materi sebelumnya, lalu kemudian tadi juga membahas struktur ya, deskripsi struktur, lalu kemudian kaidah, deskripsi kaidahnya juga, gitu, contoh teks, lalu kemudian analisis struktur dan kaidah yang terdapat di dalam teks editorial. Oke, bagi antum yang mungkin jaringannya terputus dan seterusnya gitu ya. Intinya tidak bisa mendengar, menyimak ya, atau mungkin masih ada hal yang belum dipahami, monggo ditanyakan ya sebelum nantinya sesi ini berakhir dan saya tutup gitu ya. Oke, tafadhol. Oke, baik. Nah, seperti itu yang bisa kita bahas, kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita di bab yang ketiga teks editorial. Nanti setelah ini
kita akan masuk ya, tergantung kalau mungkin nanti ada tugas akan ada penugasan atau mungkin penilaian harian gitu ya terkait bab ini, atau mungkin nanti kita bisa lanjut ke bab selanjutnya ya Mas ya. Kalau bisa saya simpulkan dari bab yang ketiga ini tentang teks editorial gitu ya. Jadi bab ini mudah-mudahan gitu ya, bab ini sangat bisa memancing siapa saja gitu ya yang tertarik dengan tulisan gitu ya, memancing daya kritis gitu ya Mas ya, memancing daya kritis ya, daya ingin tahu ya, daya ingin mendalami suatu hal gitu ya. Nah tentunya ini juga harus dibarengi, harus selaras juga dengan sikap bijak, sikap yang baik gitu ya, menanggapi, menyikapi dengan baik hal yang sedang dia baca. Jangan sampai dia hanya sebatas mengkritik gitu ya, lalu kemudian tidak pada tempatnya atau mungkin bahasa yang digunakan juga agak kasar gitu ya. Nah, mudah-mudahan melalui teks editorial ini kita dapati banyak informasi ya, literasi kita bertambah, wawasan kita bertambah terkait hal-hal yang ada di sekitar kita, terkait pendapat-pendapat redaktur ya, contoh ya dari para ahli. Insya Allah redaktur itu ahli Mas ya dalam hal menulis gitu ya, baik itu tanda baca, bahasa yang digunakan, pendapat, bahkan solusi yang dituliskan dalam teks tersebut gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan ini bisa mengembangkan keterampilan berbahasa kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tentunya kita utamakan selalu adab gitu ya Mas ya. Insya Allah ini sebagai pelengkap kita di pelajaran kali ini tentang teks editorial. Oke, itu saja yang bisa kita diskusikan. Terima kasih bagi antum yang sudah hadir senantiasa di awal waktu gitu ya. Dan mudah-mudahan ikhtiar antum sampai ya nanti di akhir ini masih tetap sama istiqomah gitu ya. Stay tune gitu ya. Seperti itu mencatat, menyimak, bertanya gitu ya. Dan insya Allah usaha kita gitu ya yang maksimal itu insya Allah ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama selaras gitu ya dengan hasilnya itu selaras gitu ya. Kita sudah maksimal, hasilnya juga maksimal insya Allah gitu ya. Kita serahkan pada Allah Ta'ala, kita sudah berusaha, kita berdoa, Allah yang menentukan nanti gitu ya. Baiknya mungkin untuk kita seperti apa, mungkin kita kurang ikhlas atau mungkin kita kurang serius belajar ya tentu hasilnya juga mungkin kurang bagus gitu ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak pribadi dan antum ya. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata ucap dan perbuatan lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.